kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Pok Dasana Indah di pagi hari ini. Ibadah kita hari ini memperingati hari turunnya Roh Kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti. Demikian penjelasan tata ibadah pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang jemaat untuk berdiri. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Sebab Dia yang membimbing dan memelihara kita sampai saat ini. Beribadalah kepadanya dengan sukacita. Marilah kita bersyukur kepadanya dan bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mari kita agungkan dan puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 241 baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Inilah hari yang ke-50. Pertolongan kepada kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang Kau anggap jahat. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Tadi ku
Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan
doa kita bersama. Firman-Mu tiada Semulanya dan selama-lamanya tiada Firman-Mu penolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebenarnya hari ini adalah satu ungkapan syukur bagi kita, kehidupan kekristenan yang terus percaya bahwa ketritunggalan itu, ya, termasuk Roh Kudus, ada di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Sehingga pada hari ini kita merayakan bersama-sama bagaimana sukacita kehidupan orang-orang yang pertama disebut Kristen. Orang-orang yang pertama, sekali lagi, orang-orang yang pertama disebut Kristen boleh menikmati kuasa Roh Kudus melalui perayaan Pentakosta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Pentakosta pada minggu ini, atau boleh dikatakan tahun ini, kembali ya, dari setiap tahun itu bacaan kita Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 itu tidak akan lepas dari bagian itu. Dan jika pun ada bacaan yang lain itu tambahan. Ya. Tapi penekanan bagi kehidupan kekristenan, bagaimana kita seharusnya merayakan dan memaknai Pentakosta itu. Selalu kita membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai seterusnya. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ayatnya yang pertama sampai 13 akan dibaca oleh seluruh jemaat. Selanjutnya nanti pelayan firman akan membaca dari ayat yang ke-14 sampai 21. Kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21, kita akan bagi dua membacanya. 3, 2, 1 jemaat.
Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Berbahagialah kita semua yang mendengar serta taat dan tekun merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Kembali di minggu yang berbahagia ini kita boleh bertemu di dalam satu persekutuan, ya, di mana hari ini kita berbahagia bersama-sama menikmati cinta Tuhan melalui hari Pentakosta. Mungkin saya tidak akan memberikan penjelasan lagi tentang Pentakosta, saudara-saudaraku, karena setiap tahun, bahkan mungkin setiap hari kita baca di YouTube dan di mana saja, kita mendengar apa itu Pentakosta. Yang harus saya sampaikan pada hari ini, apa makna dari Pentakosta yang sesungguhnya? Dengan tema, bersedialah menjadi saksi. Nah, ini akan menjadi perenungan kita bersama pada hari ini, saudara-saudaraku. Bersedialah menjadi saksi. Saudara-saudara, persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya membandingkan, ya, ada beberapa makna Pentakosta menurut orang-orang Yahudi atau yang ada pada perjanjian lama, dan kita akan melihat apa makna Pentakosta yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya di perjanjian baru. Yang pertama, kita boleh melihat bahwa Pentakosta bagi orang-orang Israel secara khusus dalam perjanjian lama, mereka mengenang, mereka mengingat kembali bagaimana pertolongan yang Tuhan berikan ketika mereka ada dalam penindasan. Mereka mengingat kembali itu, betapa Tuhan baik. Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga mereka boleh menikmati cinta Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, bangsa Israel mengenang pemberian hukum Tuhan atau hukum Taurat. Atau hukum Taurat yang membuat bangsa orang-orang Yahudi, ya, bisa mengerti, bisa memahami. Namun saudara-saudaraku, sulit untuk menyatakan itu dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, ada makna penting atau makna Pentakosta bagi kehidupan orang-orang Israel. Yang ketiga, mereka mengucap syukur atas panen yang mereka terima dari hasil dari tanah yang Tuhan berikan. Makanya lagu yang pertama itu tadi, ya memang seperti itu. Hasil mau dikemanakan, mau dikasih siapa hasil panen pertama. Ya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan bangsa Israel sampai saat ini, saudara-saudara, ya, begitu besar Tuhan memberikan pertolongan bagi kehidupan bangsa Israel. Kita tahu dari mana, ya? Berarti menjadi pertanyaan bagi kita, tahu dari mana Tuhan menjaga bangsa Israel. Tentu ketika kita membaca Alkitab kita paham.
kita mengerti bagaimana liku-liku perjalanan yang dihadapi oleh kehidupan bangsa Israel. Bahkan sampai pada hari ini, Tuhan nyatakan pertolongan kepada kehidupan bangsa Israel. Lanjut kita mau melihat dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, Pentakosta adalah pemenuhan janji Tuhan Allah bagi kehidupan orang-orang percaya melalui Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus. Inilah yang kita nikmati, saudara-saudaraku. Tadi dikatakan ada yang menikmati adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Ya, ingat, ya, ada juga orang-orang Yahudi yang memang Yudaisme, yang memang hanya mempercayai hukum Taurat, tapi ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi yang saleh. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah bergelutnya perjalanan kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka boleh menyaksikan bersama-sama bagaimana Tuhan bersama dan berjanji dalam perjalanan hidup mereka sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Karena bagian ini tidak lepas, saudara-saudaraku, dari Paskah, dari prapaskah, Paskah, kematian, kebangkitan dan lain sebagainya. Sampai turunnya Roh Kudus. Itu ada dan dinikmati oleh murid-murid Tuhan Yesus bersama. Tidak hanya ke-12 muridnya, tetapi banyak orang yang mengikut Yesus. Banyak orang yang mengikut Yesus, saudara-saudaraku. Kalau di sini dikatakan dari bacaan Kisah Para Rasul 1, 120-an lebih. 120-an lebih orang yang bersorak dan bersyukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus. Satu sukacita bersama, saudara-saudaraku, boleh dialami murid-murid Yesus pada waktu itu. Sekarang kita tidak akan melihat lagi dari perjanjian lama. Kalau sekarang kita mau katakan bahwa kalau kita memaknainya dari perjanjian lama, yuk kita mengucap syukur panen misalnya. Mungkin kita tidak akan buat seperti itu. Justru malah hasil panen itu kita buat di hari-hari lain tanpa harus bersamaan dengan Pentakosta. Namun yang dapat kita ambil adalah dari peristiwa Pentakosta atau makna Pentakosta ketika perjanjian lama, bagaimana kita mensyukuri bahwa Tuhan baik dalam hidup. Ya. Saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah Para Rasul 1 ayat 8, setiap orang yang percaya sungguh kepada Kristus pastilah dipenuhi oleh Roh Kudus yang turun langsung kepada orang-orang yang percaya. Roh Kudus hinggap kepada orang-orang yang percaya, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ayatnya yang ke-21 dikatakan tadi, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudaraku, apakah kita hanya meneriakin Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong? Tentu tidak, saudara-saudara. Ya. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai Roh Kudus turun, Tuhan tidak meninggalkan kita untuk berlenga-lenga saja. Tanpa harus tugas, tanpa harus segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya tema kita pada hari ini, bersedialah menjadi saksi. Sebenarnya ini tugas penting, saudara-saudaraku. Ini tugas utama yang Tuhan tinggalkan bagi kehidupan kita secara khusus, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Menjadi saksi, saudara-saudara. Menjadi saksi hidup, bukan saksi bisu. Menjadi saksi kebenaran, bukan saksi palsu. Dan yang kita saksikan itu adalah bagaimana Tuhan baik, saudara-saudara. Selalu saya katakan yang kita mau saksikan dalam kehidupan ini adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan atas kehidupan ini.
Kita yang sakit diberi sehat. Mungkin kita tidak punya apa-apa menjadi punya. Dan masih banyak lagi kita saksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Hanya pertanyaannya, bersaksikah kita tentang hal itu? Bersaksikah kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya ada bukti di dalamnya. Kehidupan orang percaya, saya dan saudara-saudara yang memang dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya ada bukti nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar mengaku saya percaya. Tidak, saudara-saudaraku. Bukti seperti apa? Apa yang harus kita buktikan dalam kehidupan ini? Kalau memang saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Buktinya adalah, yang pertama, saya dan saudara-saudara harus bersedia dibaharui menjadi manusia baru. Kita harus bersedia dibaharui kehidupan kita. Kita harus bersedia dan siap ditegur, saudara-saudara, untuk menjadi manusia baru. Kita koreksi diri kita sendiri sekarang masing-masing. Apakah kita sudah menjadi manusia baru yang sesungguhnya? Ataukah memang kita masih siap menerima teguran dari Tuhan? Tuhan mau ingatkan kepada kita. Kita harus siap. Tidak ada alasan untuk tidak bagi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi bagi orang yang tidak dipenuhi, ada banyak hal atau alasan untuk membantah hal ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, bukti dari seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya ada di dalam semangat baru, yakni hidup di dalam kasih Kristus. Kembali kita membahas kasih. Kembali kita membahas kasih, saudara-saudaraku. Jika petunjuk hidup baru tadi sudah dibacakan, adakah itu bagian kita? Apakah benar kita mengasihi Allah? Apakah benar kita mengasihi sesama kita? Dipenuhi, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita tidak punya kasih, yang ada hanya amarah, yang ada hanya kebencian dan lain sebagainya, saya mau katakan maaf, Roh Kudus tidak ada di dalam hatimu. Karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sekali lagi, berarti semangat hidup di dalam kasih akan ada. Dan itu akan mewarnai perjalanan hidup kita bersama. Apalagi di dalam persekutuan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, bukti bahwa Roh Kudus mendiami hati saya dan saudara-saudara, bahwa kita berani bersaksi melalui keteladanan hidup Kristus yang rela berkorban untuk kita. Kita harus mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Melalui apa, saudara-saudara? Tentu melalui tindakan kita, melalui tutur kata kita. Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita. Itu kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya, saudara-saudara, kita yang hadir pada hari ini, yang boleh merayakan bersama ketuangan Roh Kudus atau hari yang ke-50 pada saat ini, tentunya kita ada di dalam bagian itu. Tentunya kita akan membuktikan bahwa kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukti juga salah satu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hari ini kita terpanggil untuk hidup di dalam persekutuan. Ya. Bukan rutinitas, saudara-saudara, kehadiran kita, tetapi karena panggilan hati.
Kita terpanggil untuk mau hidup di dalam persekutuan bersama jemaat. Kita saling menopang di dalam doa. Oleh karena itu, yang firman Tuhan mau katakan kepada kita juga bersama-sama pada hari ini. Melalui tema kita bersama. Kalau saya mau katakan, bukan bersedialah tetapi bersediakah, ya, menjadi pertanyaan bagi kita. Bukan tanda seru lagi, bersedialah menjadi saksi, tetapi harus tanda tanya, bersediakah saya dan saudara-saudara menjadi saksi Kristus? Mau jadi saksi Kristus seperti apa? Harus diawali dalam keluarga. Makanya beberapa waktu kemarin, ya, ada beberapa khotbah singkat saudara-saudaraku. Ya. Mungkin bagi kita biasa-biasa saja. Mungkin bagi kita. Ya tetapi itulah memang harus disampaikan saudara-saudara. Apa makna yang pertama, apa yang kita mau siapkan, kekuatan, keluarga, suami istri, dan lain-lain sebagainya. Supaya ketika tiba waktunya nanti, tidak ada penyesalan saudara-saudara. Tetapi sukacita yang ada. Karena apa? Karena Tuhan memilih kita. Ya. Karena Tuhan memilih kita sebagai saksi yang hidup. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi karya nyata kuasa Roh Kudus dalam diri murid-murid Yesus. Di mana mereka mau menerima apa yang sudah Tuhan janjikan melalui kehidupan mereka. Dan itu mereka wujud nyatakan saudara-saudara. Mereka mewartakan Injil. Mereka menjadi rasul-rasul Tuhan. Tidak berhenti ketika menerima Roh Kudus. Kalau kita mau baca selanjutnya. Tidak berhenti saudara-saudaraku. Tetapi justru ketika hal itu mereka terima mengawali kembali pelayanan mereka. Dan itu yang akan menjadi pembelajaran kita saudara-saudaraku. Ketika kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan bahwa kita diminta untuk menjadi saksi, yuk kita mulai bersaksi dari rumah tangga kita dulu. Ya. Kita tidak bisa bersaksi di jemaat saudara-saudara kalau rumah tangga saja kita tidak mampu bersaksi. Kita tidak mampu menjadi contoh bagi kehidupan, baik itu suami, istri, anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi saksi dalam kehidupan keluarga kita memang gampang-gampang susah. Ya. Gampang-gampang susah. Misalnya saya kasih contoh, ketika kita mau makan bersama. Ya. Ketika kita mau makan bersama. Untuk memimpin doa makan saja, nunggu. Ya. Siapa yang mau berdoa, kalaupun disuruh itu. Jarang yang terpanggil, yuk kita makan bersama, yuk kita berdoa, jarang. Dan kalaupun ada puji Tuhan. Iya kalau makan bersama. Kalau masing-masing. Kesaksian saudara-saudara. Kesaksian. Hal kecil saja kita tidak bisa buktikan itu saudara-saudara. Bagaimana kita mau bersaksi keluar tentang ajaran Kristus. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perayaan Pentakosta pada hari ini. Saya mau mengajak kita bersama-sama untuk tetap semangat. Untuk mau dibaharui kehidupan kita. Jangan keraskan hatimu. Jangan saudara-saudara. Percuma kita mengeraskan hati. Percuma. Marilah bersaksi. Marilah menjadi saksi hidup Kristus. Supaya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita nanti. Didapati Tuhan kita ada di dalam persekutuan orang percaya. Karena itu harapan kita bersama.
Karena itu kerinduan kita bersama. Walaupun memang kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu mari bersaksilah dan jadilah saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bernyanyi bersama merespon perenungan kita pada hari ini, Kidung Jemaat 234 baitnya yang pertama sampai 3 di hari Pentakosta. Kembali kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau beri waktu kepada jemaat-Mu pada hari ini untuk boleh ambil bagian di tengah-tengah pelayanan persekutuan Gereja Pok Dasana Indah. Kami berbahagia karena kami boleh merayakan hari Pentakosta Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus tinggal dalam kehidupan kami bersama orang percaya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Yang walaupun kami tahu Tuhan, tidak mudah menjadi saksi Kristus. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kami, dan kami mau nyatakan di tengah-tengah hidup ini. Hamba-Mu mau berdoakan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Yang sudah hadir pada hari ini, Engkau berkati kehidupan mereka. Sukacita mereka yang mereka boleh rasakan pada hari ini, biarlah juga Tuhan memberkati. Sehingga apapun yang mereka nikmati, apapun yang mereka rasakan pada hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sehingga mereka bersyukur atas hal itu. Tapi ketika kehidupan jemaat-Mu ada di dalam pergumulan Tuhan, pergumulan masalah ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, biarlah juga Tuhan terus bersama dan menolong mereka semua. Menolong para lansia, janda, duda, anak yatim piatu. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan, tetapi teruslah bersama. Mampukan mereka melangkah bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga di tengah-tengah pergumulan mereka menyadari bahwa Tuhan ada.
Mereka akan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendiri, tetapi mereka akan merasa dan menikmati cinta dan kasih sayang Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Bagi kehidupan jemaatmu yang tidak hadir pada hari ini dengan berbagai macam kesibukan, alasan, dan lain sebagainya Tuhan, kami mau berdoa buat mereka semua, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami yang ada pada hari ini. Aktivitas mereka Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah kesibukan mereka Tuhan, mereka menikmati, mereka menyadari bahwa Tuhan baik dalam hidup mereka. Sehingga minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka juga akan boleh ambil bagian di tengah-tengah persekutuan seperti apa yang kami lakukan. Berdoa kami bagi jemaatmu yang sakit, yang dalam pemulihan. Bapak Penatua Sujito, Saudari Oki, Ibu Om Kim Lim, orang tua dari Bapak TJ Nainggolan, Ibu Rosnauli Tondang. Kami tidak akan pernah berhenti berdoa untuk mereka Tuhan, karena mereka membutuhkan pertolongan dan jamahan tangan Tuhan. Memang kami tidak bisa memberi kesembuhan Tuhan, tetapi kami percaya dan kami yakini dengan berdoa terus dan terus bagi kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan mau nyatakan yang terbaik bagi saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan bersama Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba mau berdoa secara khusus bagi saudara kami, anak kami, sahabat kami, Kaila Anugrah Labiro yang boleh menikmati usia ketambahan 1 tahun. Luar biasa anugerah-Mu bagi kehidupan saudara kekasih kami ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu, masa mudanya, dalam perkuliahannya, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan kami percaya dalam pertolongan Tuhan. Berikan semangat baru baginya Tuhan, agar dia tetap menjadi saksi Kristus. Dia bersedialah menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada Tuhan. Dan kami percaya saudari kekasih kami ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu tutup bungkus kehidupannya dengan kuasa-Mu Tuhan, agar dia boleh terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk program pelayanan majelis jemaat dan komisi, termasuk diakonia di dalamnya. Engkau yang akan memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan yang ada, pelayanan-pelayanan yang terjadi dan boleh dilakukan oleh majelis jemaat dan komisi. Biarlah juga Tuhan yang terlalu mengawali langkah kami semua Tuhan, sehingga seberat apapun pelayanan yang ada, tantangan yang ada dalam pelayanan kami akan mampu melangkah bersama, kami akan mampu bergandengan tangan bersama, karena melalui kuasa Roh Kudus Tuhan selalu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan masih embankan kepada kami semua, majelis jemaat-Mu maupun komisi dan diakonia yang ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Program jemaat-Mu, persiapan dalam perayaan HUT jemaat-Mu nanti yang tidak lama lagi akan dilaksanakan Tuhan. Panitia yang sudah terbentuk, Engkau yang akan memberkati setiap usaha yang mereka lakukan. Program rencana dalam kegiatan nanti, biarlah Tuhan yang akan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam pencarian dana secara khusus, berikan semangat bagi panitia usaha dana. Sehingga usaha demi usaha Tuhan, kami percaya akan menghasilkan sesuatu hal yang akan membawa pelayanan hari ulang tahun ini berjalan dengan baik. Kami aminkan itu Tuhan. Kami percaya karena sumber berkat berasal daripada-Mu.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Program pelayanan BP POG PGIW Banten, hamba-Mu serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dari pusat sampai pelosok-pelosok desa. Kami percaya Engkaulah yang akan menjadi pemimpin sentral kami. Engkaulah yang akan menjadi pemimpin pusat kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan, mereka boleh melakukan tugas mereka. Walaupun kami tahu begitu banyak hal yang mereka hadapi. Namun oleh karena pertolongan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya, bahkan sampai pelosok-pelosok desa, mereka boleh bergandengan tangan membawa kehidupan bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik. Namun menjadi pergumulan bagi kami ya Tuhan, yang sampai pada hari ini diskriminasi bagi kehidupan kekristenan kami, penolakan dan penutupan gereja. Ya Tuhan, kami tahu itu adalah bagian kesaksian kami. Kami menyadari memang kami harus menerima setiap tantangan itu, tapi jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami. Sehingga ketika orang-orang menghalangi untuk beribadah, kuasa-Mu lebih kuat, bahkan akan membawa kehidupan kekristenan di tengah muka bumi ini akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang mendapatkan diskriminasi dan penutupan rumah ibadah sampai pada saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bersama dan memberkati kehidupan mereka semua. Banyak hal, mungkin pergumulan jemaat-Mu yang tidak bisa hamba sebutkan pada hari ini Tuhan. Tetapi semuanya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya dan hamba tahu, Engkau tahu semuanya. Biarlah Engkau memberkati semua itu Tuhan. Engkau yang akan menyempurnakan kehidupan kami. Engkau juga akan menyempurnakan doa kami pada hari ini. Dengan doa Bapa kami dan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengakuan iman, kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari PKJ 264, bait 1 dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu?
Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan di pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, segala puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu sebagai bekal di dalam kehidupan kami melangkah hari lepas hari ya Bapa. Dan kami berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan, kiranya Tuhan mau memberkati jemaat kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka, sehingga boleh memberi lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Bapak Ibu majelis yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga Kau beri hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga persembahan kami boleh menjadi pelayanan kasih di Gereja Pok Dasana Indah ini. Ampuni akan segala salah dosa yang telah kami lakukan ya Bapa, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan kembali di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan pokok-pokok warta Minggu 19 Mei 2024. Warta Jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini Minggu 19 Mei 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Bapak Penutua Eko Budianto, organis oleh Saudara Carter Ferdinand Sapa, kantoria oleh Saudari Gracia Lenkrasi dan Saudari Fania Abigail Sitanggang. Operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, pelayan liturgi oleh Kak Adel, pelayan doa oleh Ibu Irma, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Ren Metekohi, kelas Bethlehem oleh Ibu Marlis, kelas Nazaret dan Galilea oleh Kak Dinji, kelas Yerusalem oleh Ibu Irma. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Yang kedua, jadwal ibadah komisi remaja. Pada sore hari ini Minggu 19 Mei 2024 jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan liturgi Saudara Daryl, pelayan doa Saudara Carter, pelayan musik Saudari Cheryl. Untuk minggu depan tanggal 26 Mei 2024 pelayan firman oleh Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan liturgi Saudari Gre Lenkrasi, pelayan doa Saudari Lovely, pelayan musik Saudari Kerin. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi remaja. Yang ketiga, jadwal ibadah komisi wanita. Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Penatua Yuli Irnarsi, pelayan liturgi oleh Ibu Irma Nusantari, pelayan doa oleh Ibu Siatmi, pelayan musik Ibu Stella Sebayang. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi wanita. Yang keempat, ibadah komisi usia indah dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 25 Mei
2024 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Marli Sujito, pelayan liturgi oleh Bapak Irianto Atmono. Tema tidak lagi dendam diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi usia indah. Yang kelima, ibadah Komisi Pemuda. Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 19 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Ibu Pendeta Margaret Nanlohi STH, WL Saudari Kesia Labiro, PM Saudari Ananda Niko. Tema ibadah pendalaman Alkitab dipilih untuk menjadi saksinya. Mohon perhatian dan kehadiran semua komisi pemuda. Yang keenam, sakramen baptisan kudus akan dilaksanakan di bulan Juni 2024. Bagi Bapak Ibu jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar segera mendaftarkan kepada majelis untuk dilayani. Yang ketujuh, pencarian dana HUT Gereja POK Dasana ke-34. Dalam rangka kegiatan HUT Gereja yang ke-34 yang direncanakan akan dilaksanakan di Puncak pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2024, maka hari ini, Minggu 19 Mei 2024, setelah selesai ibadah, panitia akan melakukan pencarian dana berupa penjualan makanan. Mohon partisipasi dan dukungan dari semua jemaat. Dan kami sampaikan pula mengenai pemesanan Alkitab terjemahan baru yang kedua masih dibuka sampai dengan hari ini, Minggu 19 Mei 2024. Bagi jemaat yang ingin memesan dapat menghubungi panitia sepulang ibadah. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca warta yang sudah dibagikan atau yang ada di grup jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kidung Jemaat 237 baitnya yang pertama sampai 3 kita nyanyikan bersama-sama. Roh Kudus tetap teguh. Kami
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama sesuai dengan tema bersedialah menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku, kembalilah dan bawa pulanglah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita, disilakan untuk bersaat teduh.